Muda berkelana, tua bercerita. Waduh, udah berkelana tuh bercerita. Kita lihat dulu, penasaran deh gue nih. Laki kalau ngeliat perempuan pasti begitu ya. Oke, what's up Eastern Cast. Kali ini kalau untuk bicarain soal dunia permotoran otomotif, gue kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Mari kita panggilkan di kursi panas ini, asik kursi panas, Bang Uci. Luar biasa. Selamat malam Bang Uci. Selamat malam, Waduh. malam. Bang Uci Siap. ini suatu komunitas dari komunitas yang bernama Kita dari Panisi Jakarta. Paniksi Jakarta. Betul. Boleh tahu nggak sih mungkin teman-teman Eastern Cast kali ini tuh kepo nih. Apa nih berangkat dari mana nih Paniksi ini dan apa unitnya? Ya, Panisi Jakarta itu komunitas dari Kawasaki. Kawasaki Ninja. Ya, betul. Jadi Panisi itu singkatan. Gitu. Apa tuh singkatan apa tuh Bang? Pasukan Ninja Koplak Klub Jakarta. Asik. Pasukan Ninja Koplak Jakarta. Pasukan Ninja Koplak Klub Jakarta. Oke, apa yang bikin kebetulan Abang nih sebagai ketuanya. Betul, saya Ketua dari 2015 sampai sekarang. 2015 sampai sekarang 2025. Udah cukup lama ya. Ya, Total kurang member ada berapa tuh Bang? Kita total hampir 55-an. 55-an. Ya. Dan kalau boleh tahu itu kan ninja ya? Betul. Apakah memang seluruhnya ninja motornya atau? Ya, karena kita basicnya dari Kawasaki, jadi kita semuanya di Kawasaki Ninja Indo. Kawasaki. Jadi basicnya harus ninja. Oke. Gitu. Berangkat bisa bikin nama Paniksi itu gimana tuh? Sebenarnya kalau kita telisik dari awal, Paniksi itu sebelumnya sebelum berganti nama jadi Paniksi kita di independen dulu. Komunitas tadinya cuman hanya community. Oh, tadinya community nih. Community Terus sebelumnya. bergerak jadi komunitas. Komunitas gitu. Jadi kita lebih meluas lagi karena Paniksi itu bernaung di KNI atau kalau disebut itu Kawasaki Ninja Indonesia. Oke. Gitu. Ini member 55 sekarang yang aktif. Ya, Jarak paling jauh yang ditempuh sama komunitas Paniksi ini sampai mana tuh Bang? kalau untuk reading bareng ya. Nge-reading bareng. Kebetulan kalau reading bareng baru tahun kemarin kita ke Bali. Oh, ke Bali Ya, ya. Oke, kalau oke. untuk ke timurnya kita ke Bali. Oke. Tapi kalau untuk ke baratnya, kalau sama reading bareng Ya, sama teman-teman ya, itu kita ke Palembang. Ke Palembang. Iya, betul. Start Jakarta tuh. Start Jakarta. Aku tuh dulu punya Ninja Bang. Betul. Tapi Ninja yang pakai oli samping. Oh, dua tak berarti. 2 tak 2017 dulu. Betul. Wah, itu asik banget. Ninja tuh emang performanya itu ngacir banget ya. Ya, jambakannya kalau Jambakannya kata. gitu-gitu. Nah, itu kalau misalkan ngomongin motor terus touring jarak jauh ya. Sebenarnya kendala-kendala di jalan tuh paling riskan apa sih, Bang? Namanya travel kita nggak ada yang tahu, Hmm. gitu ya kan. Karena kalau filosofi kita itu jalan yang sama, teman yang sama, pasti ceritanya akan berbeda. Asik. Gitu. Jadi apapun yang mereka sudah prepare sebelum touring itu, kita nggak ada yang tahu, gitu ya kan. Karena unit motor itu masa jangka panjang dan waktu tempuh juga kan itu mempengaruhi. Jadi ya banyak yang busi. Paling yang paling riskan sih kopling. Tali kopling putus biasanya seperti itu. Tali koplingnya putus. Iya, Oke, kurang oke. lebih seperti itu. Tapi biasanya udah pasti ada prepare ya di jalan, kalau ada apa-apa nih pasti ada backup nih. Ya setidaknya pastinya ada, Setidaknya gitu ya pasti kan. ada. Spare part yang paling utama ya itu tadi bilang biasanya kita bawa tali kopling, busi, gitu ya kan, kunci-kunci dan lain-lain. Apa yang membedakan komunitas Abang dengan komunitas lain yang kayaknya bikin orang tertarik nih bergabung dengan Paniksi nih? Kita legal. Oh gitu ya? Kita legal, kita punya badan hukum. Asik. Dan kebetulan karena KNI ini dari Sabang sampai Merauke, kebetulan Paniksi itu di region Jabotabek, gitu ya kan. Jadi kita ada 21 region. Oh, Dari Sabang sampai Merauke. berarti ini cabang Jakarta dan Abang ketuanya. Jadi
Kalau untuk di klub ya. Oh, untuk di klub ya. Ya, tapi kalau region ada lagi pengurusnya region. Oh, ada lagi. Betul. Iya, Tapi iya. kalau dalam pengurusan pusat, alhamdulillah saya punya amanah di Sekjen 1 Kawasaki Ninja Indonesia. Oh, Kawasaki Ninja Indonesia. Itu payung. Itu payungnya. Aku Payungnya. tahu itu soalnya, Bang. Nah, Iya, jadi iya, kita iya, iya. menaungi di seluruh Indonesia dengan 21 region dari Sabang sampai Merauke dan terupdate di 2025 ya sekarang ya. Iya, 2025. Total member yang aktif atau terdata kemarin sekitar 4 ribuan orang. Gokil. Gitu. Gila rame banget. Ya. Oke, dari komunitas Abang nih. Ya. Kegiatan apa aja sih yang sering dilakuin selain nih bicarain kayak reading bareng nih, kita go out nih. Alhamdulillah Paniksi itu kita punya bakti sosial. Oh, ada bakti sosial. Dari sosial itu ada beberapa yang memang slot-slotnya kita ada ODGJ, kita punya ODGJ di Pelabuhan Ratu di Yayasan Aura Kasih di sana. Terus kita punya musola juga. Jadi kita suka tiap tahunnya itu kita renovasi musola dan alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang kita punya yayasannya Tim Piatu di Pondokopi sini. Coba kita mungkin teman-teman Eastern Cast penasaran dengan dokumentasi yang tadi Abang bilang. Coba kita bukain dulu nih satu-satu. Nah, kalau ini nih acara apa nih, Bang? Ini kayak rame juga ya. Seru. Alhamdulillah. Cantiknya juga tuh. Aduh. Ya, kita lihat dulu. Penasaran deh gue. Laki kalau ngeliat perempuan pasti begitu ya. Pasti begitu ya. Iya, normal berarti ya. Normal, Bang. Iya. Normal. Ya, alhamdulillah ini acara sakral kita kemarin. Kita berusia di 10 tahun. Oke, jadi 10 tahun ya. Kemarin kita bikin event di 1 dekade dan pastinya banyak yang support gitu ya kan. Dan terjadilah acara ini. Ya, acara ini. Ini acara lokasi di mana nih, Bang? Acara kemarin di Palat Cakung. Palat Cakung Di pergudangan TNI AD. Oke. Wah, ini total yang hadir pasti ramai banget ya, Bang ya? Ya, alhamdulillah. Oh, gila. Terus ada apa lagi nih? Kayak kita akan buka slide selanjutnya. Oke, ini adalah masjid yang tadi musola yang musola. tadi. Jadi gini, ini cerita dalam artian duka ya. Jadi kita di 2015 ada keluarga kita atau member waktu itu kecelakaan. Jadi dia itu pulang kampung ya, karena ini posisi musolanya ini ada di Sagaranten. Daerah Jampang jatuhnya. Masuknya Jawa Barat ya. Jawa Barat. Sukabumi. Jadi 2015 dia pulang. Tahun baru waktu itu di kampungnya sendiri nih, Bang. Ya, dia sendiri single. Okay. Karena memang ya itu rutinitasnya dia pulang pergi gitu ya. Kebetulan dia kerja di Toyota Sunter. Dia member kita, belum lama juga dilantik. Terus insiden, terus kecelakaan, meninggal di TKP. Nah, setiap tahunnya itu kita selalu ziarah ke makam di Sagaranten. Karena memang kalau kita hitung perjalanan dari sini itu sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam dari Jakarta. Ke sana. Karena dari Pelabuhan Ratu aja kita ke sana itu 3 sampai 4 jam. Karena di pelosok. Gokil. Jadi solidnya tuh bukan cuma bicarain motornya, tapi sampai ke hidup-hidupnya juga ya. Ya. Gokil. Jadi setiap kita ke sana terus kita berbagi, di saat kita ziarah itu kita kan selalu sholat zuhur, asar gitu ya kan, ataupun maghrib, karena rumahnya di dia itu sebelahnya musola ini. Ini jadi deket rumah si almarhum. Karena bapaknya itu kebetulan yang diamanain untuk menjaga musola ini. Gitu. Jadi kita datang, kita selalu sholat di sana. Akhirnya berinisiatif lah gitu ya kan, karena di dalamnya itu waktu itu kurang nyaman lah. Kurang nyaman. Itu pun kita step by step,
karena waktu itu memang kita berawal dari kawan-kawan aja semuanya. Jadi kita bikin 3 tahap waktu itu. Jadi tahap pertama kita donasi di dalam kayak karpet, terus pengeras suara gitu ya kan. Ada sejadah dan perlengkapan sholat semuanya di step pertama. Di step kedua kita bikin apa namanya tempat wudhu mungkin kalau dari sini sebelah kanan ya. Gitu. Sebelah sini ya. Nah, jadi yang kedua itu kita stepnya bikin tempat wudhu. Nah, yang ketiga akhirnya kita bikin pelebaran nih. Ini yang biru ini baru nih, yang hijau ini nih. Oh, ini baru nih ya. Ini pelebaran untuk jamaah apa namanya? Wanitanya. Tapi luar gitu, biasa loh, suatu gitu. komunitas menurut gua sampai berpikir membuat tempat ibadah itu luar biasa banget sih. Karena gue berpikirnya kita ini penggantinya si almarhum. Oke. Dan pastinya kalau kita datang keluarganya cuma hanya ikut sedih aja pastinya. Tapi kalau kita di sana bermanfaat bisa buat warga di sekitar, kenapa tidak? Benar. Akhirnya kan berkah juga. apa yang kita lakukan jadi satu kebanggaan buat Luar si biasa, orang luar tuanya biasa. itu gitu ya kan. Oke. Setidaknya ini loh anak ninja sampai bikin musola dan segala macam. Oke, wah keren banget ya guys. Jadi kalian harus tahu kalau suatu komunitas ninja di Jakarta ini juga ada yang sampai membuat tempat ibadah itu luar biasa banget karena ada perjalanan filosofinya ya ternyata. Ya, betul. Gokil. Nah, ini dari tahun berapa berdirinya, Bang? Kita di 2014. 2014 sampai 2025 ini Abang sebagai ketua yang menaungi 55 member ini. Gimana experience-nya nih, Bang? Lika-liku membuat komunitas ini tuh apa nih? Kesan-kesannya Pastinya amat luar biasa ya. Karena dari 55 orang itu dengan bermacam pemikiran pastinya seperti itu. kan menyatukan banyak kepala tuh susah nih, Bang. Dengan suku yang berbeda-beda Iya, pastinya betul. dan agama yang berbeda. Sebenarnya musyawarah mufakat sih. Apapun yang kita lakukan gitu ya kan, kita berbicarain dulu, diobrolin. Dan kebetulan saya juga nggak sendiri karena saya juga di sini ada pembina saya, ada Bang Angga di sini, terus ada wakil saya Mas Gatot beserta rekan-rekan yang suka ngasih masukan. Adapun keputusan-keputusan saya kita berbicara dulu gitu ya kan sama orang-orang gitu ya kan. Jadi mereka pun akan terima gitu ya kan. Karena kalau kita mutusin sendiri ya terlalu egois lah. Oke, poinnya seperti betul. itu. Sehingga itu kalau misalkan diskusi gitu jadi nggak ada kesalahpahaman atau Betul. kegiatan-kegiatannya ya berjalan Karena lancar. tolak ukur kita berhubungan kan komunikasi. Komunikasi betul. Aktivitas dan kegiatan nih selain tadi jalan-jalan terus tadi ada itu ada lagi nggak? Ada slide selanjutnya nggak? Coba slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya tuh kegiatan ada kalau kumpul seminggu tuh bisa berapa kali, Bang? Kita itu kopdar sebulan cuma 2 kali. Oh, kopdar sebulan 2 kali. Ya. Jadi di minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua dan minggu ketiga rutin. Nah, Ya. kalau ini tuh kilometer 0 Indonesia. Gila. Coba cerita yang ini gue seru nih kayaknya nih. Coba nih. Ya kan semuanya berawal dari 0 bang. Asik. 0 to 100 ya, Bang. Iya. Oke. Kalau nggak ada 0 nggak ada 100 bang. Oke. Ini Ninja Abang nih. Iya. Oke. Nah, coba ini tuh di daerah mana sih? Kok gue nggak tahu ya? Gua kudet nih, Bang. Gua perlu tahu nih. Makanya bang, touring itu indah bang. Kayaknya gua harus masuk sih. Nah, Gua harus masuk sih. jadi ini ada di Sabang bang, di Aceh, Oke, Sabang ya. Oke. Ini di Aceh nih. Pulau Sabang. Dan ini berapa orang nih yang berangkat nih, Bang? Kebetulan gue berdua, ini sama Bro Pian, sekjen gua. kebetulan. Sekjennya. Iya. Pasukan Ninja Koplak Klub Jakarta, Paneksi. Oke. Nah, ini ada di tadi di mana, Bang? Di Sabang. Sabang ya. Ya. Nah, kayaknya dari banyaknya perjalanan yang jauh apapun dekat, kira-kira ada pengalaman seru apa yang nggak kelupain sama Abang sama member-membernya nih? Ini kemana dulu nih? Reading apa? Riding dulu deh. Kalau yang tadi itu kebetulan di 2018. Ini 2018 ya. 2018. Oke. Karena memang ya tadi dibilang setiap touring itu pasti penuh cerita. Iya gitu. sih. Dengan ya tadi gue bilang jalan yang sama, Betul. teman yang sama, pasti ya cerita kan berbeda, Hmm. gitu kan. Nah kalau di 2018 ini
Kebetulan gue berangkat itu kalau untuk sama member atau anak Paniksi sendiri gue berdua, gitu ya kan. Jadi kalau bahasanya Bakers itu hajinya Bakers itu di kilometer 0 Sabang ini. Oke. Gitu. Banyak komunitas yang akhirnya kayak join atau ini nggak sih di Jadi gue lokasi? 7 orang itu waktu itu join jalan bareng. Jadi gue waktu itu ditemenin sama gue sebut namanya nggak apa ya? Nggak apa-apa dong. Jadi gue dari Bang Hendrik, Bang Hendrik. dari Oke. ND waktu itu. Oh, Rende. Terus ada anak Moskow Garut juga, ada Bang Haji sama Doni. Terus kebetulan ada anak kanibal juga 2 orang, Eko sama Ukon. Jadi gue total sama anak Palembang waktu itu. Jadi gue berangkat itu 7 orang. Dan karena memang di daerah barat itu jalurnya sangat riskan ya. Karena memang kondisinya itu kalau malam sebenarnya kalau untuk Bakers itu jam 10 malam itu udah harus, atau jam 9 kita udah harus merapat ke hotel Oh, seharusnya. udah ya. Ya. Cuman karena memang gua waktu itu waktunya mepet karena cuti ya kan. Cuti. Akhirnya gue selalu ngegas. Walaupun ya tadi gue bilang kayak ini luas, sampai gue di portal di Medan itu di Binjai sama anak Medan, Bang udah rest aja di sini, besok pagi baru jalan gitu ya kan. Tapi gue tetap jalan gitu ya kan. Jadi gue dilepas dianterin sama perbatasan sampai perbatasan Binjai, gue jalan tuh tetap. Baru selang setengah jam itu gue langsung dikejar begal bang. Wah, gokil. Gitu ya kan. Tapi pasti sendiri tuh. Gue 7 orang. Meskipun 7 orang Iya. begal tuh ada muncul deh bang. Iya, jadi waktu itu 7 motor itu. Oke. Kita dikejar. Abang kita ngerokok dulu lah, Ah, biar siap. asik. Oke. 7 orang aja bisa dibegal ya itu ya. Jadi bicarain soal komunitas ninja yang jarak jauh itu bukan hal yang mudah ya ternyata. Apa yang membuat abang yakin kalau sebuah komunitas yang abang bikin ini akan memotivasi banyaknya orang-orang yang punya ninja untuk masuk ke sebuah komunitas? Apa artinya bang? Apa arti komunitas untuk abang? Pengalaman. Pengalaman. Pastinya Pasti pengalaman ya. gitu ya kan. Terus yang kedua lo bakal dapet persaudaraan, gitu kan pastinya. Temen jadi luas ya. Ya, jadi dan lu pun akan tahu yang tadi gue bilang kayak abang, bang gue nggak tahu nih ini di mana gitu ya kan. Iya, Nah, iya. makanya dibilang itu sebenarnya explore Indonesia itu indah. Iya gitu sih sebenarnya. ya kan. Apalagi kalau di jalan pakai motor tuh kan lebih bisa Kita bisa review lari apa segala kemana-mana, macam ya. betul. Iya. Jadi paling utama persaudaraan, gitu ya kan. Dimana kita wilayah di tempat itu yang kita nggak punya saudara, gitu ya kan. Pastinya kita punya saudara di situ, gitu. Kalau kita berpikiran jernih mah sebenarnya yang kita lakuin ini bukan buat diri kita, tapi nanti buat anak cucu kita. Asik. Jadi di saat anak lo keluar kota atau dimanapun mereka bekerja atau pindah nantinya, kita bisa memantau dari teman itu. Jadi Kalau- value-nya banyak banget ya. Pastinya kurang Nah lebih coba seperti itu. call to action buat temen-temen Eastern Cash yang malam hari ini nonton. Ini karena subscribe kita makin lama makin bertambah nih, view-nya makin naik juga. Coba Amin. apa yang bikin abang berbeda dan bagaimana cara mengajak untuk teman-teman semua gabung ke Panik sih? Apa ya? Muda bercerita, muda berkelana tua bercerita. Waduh, muda berkelana tua bercerita. Itu harus muda berkelana kalau nggak ada storynya loh. Jadi buat teman-teman yang punya ninja itu harus ada CC-nya nggak bang? CC tertentu. Kita varian. Oh varian ya? Iya, jadi dari 150 sampai 1000 atau apa. Kita varian. Gitu. 2 tak pun Nggak ada masalah. nggak ada masalah Yang ya? penting Kawasaki Ninja. Oke. Tipe-tipe ninja yang lagi tergabung sama abang tuh dari apa aja nih bang? Dari, variatif nih. Ya, kebetulan di kita itu ada 2 taknya, two stroke kalau kita sebutnya. Two stroke. Terus 4 tak dari Karbu, FI. Kebetulan juga kita ada JTEC 25 ya. JTEC 25 juga Iya. serem juga tuh. Nah motor-motor itu tuh kalau touring ya, itu berarti direkomendasikan nggak sih untuk si mesin ini tuh sebenarnya di apa sih bukan bore up ya, apa ya ditambah speednya gitu kali ya?
Atau memang harus standar aja nih? Soalnya kan dulu aku punya Ninja tuh aku oprak-oprak tuh bang, sampai nginep-nginep di bengkel gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau untuk speed atau untuk yang lain-lain sih gue pikir ini ke individu masing-masing ya gitu ya kan. Tapi bagi gue kalau untuk jarak jauh sih yang penting mesin sehat aja. Oke, mesin sehat itu direkomendasikan banget ya. Iya, mesin sehat. Yang pasti. Apakah ada treatment tertentu ketika misalkan kita akan mengadakan reading di bulan depan nih? Sebelumnya tuh akan ada treatment tertentu yang direkomendasikan untuk sebuah komunitas yang akan jarak jauh, bang? Pastinya mereka harus masuk bengkel. Pastinya ya. Iya. Pasti udah ngecek ganti oli dan lain-lain. Even dia udah ganti oli, dia harus tetap ganti oli baru ya. Pastinya pastinya harus masuk servis ya. Pastinya kan kalau udah oli sudah diganti, tapi kan dia nggak tahu kelistrikannya seperti apa, lampu-lampu gitu. Ya. Lampu tuh penting banget tuh, soalnya kan bakal ketemu malam. Nah, gitu. Daerah mana yang paling serem menurut Abang dari 2015 kan ya? Sampai 2025 nih. Daerah mana yang paling serem dilewatin sama komunitas Abang? Tadi kan ada begal segala tuh. Ada nggak tempat kayaknya yang itu tempat tuh akan repeat nggak sih? Akan lewat situ lagi, akan ini? Kembali lagi ke event. Oh, tergantung eventnya. Tergantung event gitu. Ada tempat lokasi tertentu nggak yang kayaknya bikin Abang nih, wah ini harus ekstra jaga nih? Sebenarnya kalau dikatakan tempat itu serem, angker atau kayak gimana, kembali lagi ke individu sih. Lebih ke begal gimana bang? Iya, karena kalau gue bilangnya tempat, jadi tempatnya jadi horor nantinya. Jangan ya, jadi bagi gue ya kembali lagi ke diri lo lagi gitu ya kan. Kalau sebenarnya harus tetap jaga-jaga. Ya, kalau lo bawa enjoy santai ya udah. Tapi gitu dia ya. Safety reading banget ya, kayak Safety. full face harus ada standarisasinya. Ya kurang lebih gitu. Gimana cara orang bisa bergabung di Panixi ini bang? Pastinya punya unit ninja. Pasti harus punya ninja. Iya. Terus yang kedua bang, apa bang? Yang kedua ada registrasi tertentu nggak? Ada syarat dan ketentuannya apa aja nih? yang penting lo nyaman dulu, lo baru bisa masuk tempat. Asik. Jadi yang terpenting itu nyaman dan Nyaman komunikasi. dulu. Bukan cuma pacaran kayak. Jadi masuk sebuah komunitas tuh harus nyaman juga. Nyaman dulu gitu ya. Pengalaman paling lucu abang selama menjadi ketua sama member-member apa nih? Yang nggak berkesan banget nih kayaknya. Apa ya? Gue sebenarnya punya wakil ketua gue gitu. Oh, ya oke. kan. Jadi, sama wakil ketua ini ada pengalaman lucu nih. Ya, jadi gue pernah reading sama dia. Gue waktu itu gue sewa hotel, gitu ya kan. Karena ya gue ngomongin fisik ya, tapi memang keadaannya seperti itu. Oke, gitu apa nih? ya. Apa nih? Jadi waktu gue sewa hotel, karena badannya dia cukup lumayan sispek. Oh, gitu sispek ya kan. dia. Kelebihan Oke, tapi. iya. Aduh, gue kurus banget lagi. Tapi karena saking sispeknya jadi one pack dia. Oh, one pack ya, oke. Karena berarti kurang lebih 100 lebih. Oke. Jadi kalau pas tidur di hotel itu dia ada di sebelah kiri, itu yang kanan tuh turun. Karena kan Oh, jadi jomplang gitu. jadi Tidurnya miring gitu. Oke. sama kita kan nggak tahu hotel kamar mandi itu seperti apa. Oke. Bener nggak? Iya. Nah, jadi dia ya maaf ya, tempat pupnya itu karena sempit, dia nggak bisa masuk. Gak bisa masuk. Ya Tuhan mati. Lo bayangin aja dia cuma teriak-teriakan doang dari dalam. Gak muat. Gak muat. Dia akhirnya ditolongin gitu. Itu pengalaman paling koplak yang gak kelupaan ya. Gokil. Sama ya ada beberapa yang gua banyak sih cerita-cerita, karena ya gue bilang itu setiap jalan yang sama pasti ada cerita yang berbeda. Iya, kalau tadi kan udah pengalaman sedih, terus ada pengalaman yang lucu ya kan. Nah, apa pesan untuk generasi muda sekarang yang ingin bergabung dengan komunitas motor? Kalau menurut gue, jadilah manusia yang bermanfaat. Itu aja sih, karena kalau hidup sekedar hidup ya kan, yang di hutan aja hidup ya kan. Iya, lu gak harus orang. Kan itu manusia paling spesial diciptakan. Betul nggak? Harus bermanfaat lewat komunitas, apalagi lu punya ninja. Gitu aja. Nah, benar. Selain itu nih bang, kan ini komunitas nih banyak bang, ada Matic, ada segala macam. Apa yang bikin abang jatuh cinta banget sama ninja dan sampai bikin komunitas? Pastinya gini, siapa sih yang nggak pengen punya ninja? Iya sih, benar sih. Ya kan? Benar sih. Betul nggak? Sampai nabung banget dulu. Karena pastinya gini loh ya. Di saat lo waktu kecil, pastinya lo punya impian. Asik. Betul nggak? Oke, benar. Di saat impian lo itu dan lo sekarang ibarat kata orang yang bisa berusaha
dan lu bekerja keras untuk menghasilkan atau dari dana lu yang punya, lu akan bakalan terlena dengan apa yang lo cita-citain itu pastinya gitu ya kan. Jadi kalau gue bilang sih ya memang Ninja ini impian gue waktu kecil. Oke. Gitu ya kan. Awalnya ke situ ya. Dan laki banget pastinya. Dan laki maco banget Iya, nih kalau udah laki pakai banget. ninja orang pasti siapa tuh? Benar juga ya. Nah, abis gitu nih Bang, kepo banget nih sama ninja. Tadi kan pertanyaannya adalah kenapa Abang milih ninja, karena memang itu cita-cita Abang dari lahir kan? Dari lahir, dari kecil. Oke. Apa yang menurut Abang kenapa nggak metik? Apa karena memang sukanya ninja? Postur gue kayak gimana? Oh iya sih, kayaknya Abang tuh emang cocoknya. Iya gitu. sih. Gue gak mau ngomongin metik atau apa, takutnya nanti kalau gue berbicara ke sono, iya, gue salah lagi. Coba kalau misalkan gue nih Bang punya ninja, terus gue mau gabung, kan tadi harus nyaman dulu. Betul. Terus harus apa lagi tadi? Setelah nyaman kita ada persyaratan tertentu. Nah, coba mungkin ada teman-teman mau tahu nih persyaratannya untuk gabung di komunitas Paniksi ini. Yang pasti lo harus kopdar. Oke. Gitu ya kan. Karena lo dengan kopdar lo akan ketemu teman-teman yang lain. Memperkenalkan diri gitu ya kan. Terus yang kedua lo harus touring dulu. Gitu ya kan. Maksudnya pernah punya pengalaman touring sebelumnya atau? Enggak, dia harus reading bareng sama kita. Oh iya dong. Gitu. Benar. Karena sama kayak naik gunung. Iya Karena dengan reading lo bareng sama kita, karakter gitu ya karakter, kan. attitude dan segala macam itu akan terbuka semua di situ. Gitu ya kan. Jadi dan akhirnya lu bakalan kenal satu sama lain. Kayak gitu. Iya. Nah, bedanya touring sama kayak San Mori atau Night Ride, apakah memang juga Abang sebagai orang yang jarak jauh sama teman-teman itu juga ada kayak San Mori juga, Night Ride juga? Tentatif sih. Tentatif ya. Tapi jarang lah itu ya. Pernah dilakukan, tapi kalau ada event-event yang memang kita harus jalan gitu ya kan. Biasanya kan komunitas itu suka apa namanya Sunmori itu bersama atau sponsor atau apa gitu ya kan. Jadi gua kembalikan lagi ke fleksibel sih nantinya kalau untuk Sunmori itu. Udah ada sponsor apa aja nih Bang yang pernah mensponsori Paniksi? Nggak apa-apa nih nyebut. Nggak apa-apa dong, harus. Alhamdulillah Paniksi itu disponsori paling utama dari Boat Riders pastinya. Wih sedap. Dari Jarum ya. Iya. Ini kita udah memakai bajunya nih. Kan? Iya. Dari Boat Riders. Boat Riders ya. Keren banget. Terus kita ada Idi Binsu juga dari Oli. Oke. Itu di ini ya. Wah, ini keren banget guys. Jadi kalian kalau gabung udah banyak nih yang mensponsori, berarti selain itu udah legalitas juga ya. Jadi bukan cuman komunitas-komunitasan, ini udah diakui secara sah sama berlegalitas. Betul. Jadi kesafetyan kalian udah pasti yang utama. Asik. Ini abis ini ditransfer kayak. Oke. Nah, ngomong-ngomongin tentang anak motor nih Bang. Banyak kan stigma masyarakat ya, mungkin sebagian lah betul. yang melihat anak motor itu agak sedikit gimana gitu, apalagi anak-anak ninja. Ya kan? Gue sih nggak setuju ya. Cuman apa yang bisa Abang infokan ke teman-teman Eastern Cash? Kalau itu tuh nggak seperti itu gitu. Ini kan oknum ya Bang, ini caranya oknum nih. Ya jadi gini loh ya. Okay. Jangan pernah melihat orang itu dari luar doang. Don't judge people from the cover. Betul kan? Oke. Nah, jadi sebelum kita berbicara, kita telusuri dulu, ya kan? Kenalan dulu. Nah, lihat cari dulu. tahu dulu, ya kan? Karena lebih baik diam, gitu ya kan, daripada kita salah berbicara. Jadi kenalin dulu, resapi dulu, ya kan? Masuk ke dalam, rasakan dulu ya. Iya. Ya karena banyak lah komunitas yang apa namanya, cuman apa kalau dikatakan cuman berbau komunitas tapi di dalamnya sebenarnya ada keluarga. Kayak gitu. Bukan hanya komunitas tapi dia keluarga ya. Iya, betul. Karena memang ya termasuk kayak gua juga, gua ada Fungate, ada pun kita kan kalau bilang berbicara kayak gini kan cuma hanya senang doang. Padahal pun susah senangnya itu kita selalu ada gitu ya kan. Jadi ada sakit,
apapun itu gitu ya kan, kita selalu ada gitu. Ya. Katanya nih ada nih kita harus tampilin di layar nih, katanya ada sempat masuk di kayak berita liputan gitu ya, apa sih itu? Ya, ini adalah Yayasan ODGJ di Coba ya, kita Pelabuhan lihat. Ratu. Kita bukain dulu nih. Paniksi gelar Paniksi gelar baksos di Pantai Sosial ODGJ Aura Welas Kasih Pelabuhan Kabupaten Sukabumi. Wah, gokil. Nih ya guys, udah masuk berita nih, udah diliput udah banyak orang nih. Gimana coba Bang? Ceritain tentang ini nih coba Bang. Gue kepo nih. Ya, jadi ini adalah tahun yang ketiga kita di ODGJ waktu kemarin. Tahun ketiga ya. Ini waktu COVID. Jadi di mana orang pada COVID. Oh iya, pakai masker ya, benar-benar. Di mana orang pada COVID, kita tetap bergerak gitu ya kan. Memanusiakan manusia. Nah, jadi gini. Orang itu kadang lupa bersyukur. Betul nggak? Benar banget tuh. Terkadang orang berbicara, gue stres bang. Gue lagi stres bang, kan Gesil. Gue kasih orang stres bang, gue kasih lihat orang stres, betul nggak? Oh, oke. Jadi misalkan gue bilang bang, gue gila, gue lagi stres banget nih. Lo mau lihat orang stres beneran stres nggak? Inilah orang stres. Oke. Jadi gue bawa pasukan gue untuk kita baksos di sana, gitu ya kan? Itu cara gue treatment gue ke anak-anak gue. Lo harus mensyukuri hidup. Oke. Gitu ya kan. Jadi pas di saat lo ngelihat orang-orang yang maaf ya kekurangan atau segala macam di sana, gitu ya kan. Jadi lo bisa melihat di situ. Lo harus bersyukur, gitu ya kan. Dengan ya lo normal, lo masih punya pekerjaan, lo masih punya keluarga, gitu ya kan. Di saat mereka itu yang ya lo tau lah, gitu ya kan. Orang-orang stres itu seperti apa. Oke, jadi terkait untuk bersyukur buat kalian yang ngerasa masih stresnya masih manusia, ternyata harus tetap bersyukur karena kalau ngomongin stres ada yang beneran stres. Nah betul. Dan di situ ada 300 orang loh. 300 orang stres, the real stres. Jadi kalau lo masih kayak stres-stresnya kerjaan, udah deh. Ya. Gua kasih lihat nih beneran orang stres. Apa gitu. datang sama kita nih? Iya bener. Itu bener-bener akhirnya apa yang abang lakukan di sana? Pastinya kita ngasih sembako. Terus yang kedua pakaian layak pakai, gitu ya kan. Di sana juga kita ngasih TV dan segala macam. Apa yang bikin motivasi abang tuh kayak gue harus? Ya tadi gue bilang kembali lagi, jadilah manusia yang bermanfaat. Kepikirannya tuh di mana akhirnya? Oke, gue datengin beneran ke tempat orang stres nih biar. Apa dari masukan teman-teman nggak? Apa dari inisiatif? Enggak, jadi gini. Kalau kita ngomongin dari awal ya tadi gue bilang, gue itu member ada 55 orang. Dan 50 orang itu nggak stay di Jakarta. Kebetulan ada member gue di luar negeri lah, gitu ya kan. Dia terkadang tuh suka ngasih duit gue ke gue. Tum, ini buat uang kopi. Tum, ini buat uang kopi, gitu ya kan. Kalau mereka lagi dapat duit, gitu ya kan. Jadi waktu itu mereka dapat duit, kasih ke gue bilang sama anak-anak, ini punya dana sekian nih, gitu ya kan. Kita baksos yuk, gitu ya kan. Ya udah, di sana kebetulan kan ada member gue juga di Pelabuhan Ratu. Ya, dia ngomong. Tum, di sana ada ODGJ 300 orang kurang lebih bla 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 gitu ya kan. Ya udah, kenapa tidak? Bergerak kayak luar biasa. Lah kita. Gitu. Gokil, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gokil banget ini. Komunitas yang memanusiakan manusia, keren banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang sebelum closing. Gue penasaran banget nih Bang. Abang ini udah dari 2000 tadi berapa? Maaf. 2014 sampai sekarang. Pastinya kan dari 55 member ini punya yang namanya kesibukan mungkin ya. Betul. Gimana cara untuk membagi waktunya? Apakah karena misalkan riding nih Bang, ke Palembang misalkan, Palembang, satu orang nggak bisa, apakah itu tetap jalan atau memang akan disesuaikan kembali? Event itu kan sudah perencanaan yang jauh-jauh hari, gitu ya kan. Makanya Paniksi itu kopdar cuma 2 kali. Minggu kedua, minggu ketiga. Iya sih, benar. Minggu pertama kebetulan karena Paniksi itu 90% udah menikah. Ya. Minggu pertama kalian gajian, kalian jalan sama keluarga kalian. Oh iya benar. Jalan bentar bini marah. Bener juga. Atau ayang beb lah. Ayang beb lah ya, bentar marah ya. Minggu kedua kalian ketemu sama kita, minggu ketiga ketemu sama kita, minggu keempat kalian nggak punya duit. Oke. Lu di rumah aja. Lu di rumah aja udah. Kan? Lu di rumah sampai lu gajian lagi. Nah, gitu ya kan. Nah, lepas dari itu, makanya kan jadi kita nggak terfokus ke komunitas. Gitu ya kan. Jadi pas ada waktunya kita touring atau ada event,
mereka sudah siap cuti dan segala macam gitu sih. Oke, gokil. Jadi buat teman-teman yang mau gabung ke Paniksi jangan takut kalau kalian padat karena ini bisa menyesuaikan di jauh hari. Ya, saling mengisi lah ya kan. Lo nggak bisa jalan, ada duit lo yang berbicara. Sedap. Uang kas juga berbicara. Ya kita kan? Pasti ada dong. Betul. Iya. Cuman 20.000. Cuman 20.000. Iya kan? Gokil. Anak ninja loh. Anak ninja loh 20.000. 20.000 doang sebulan. Gokil. Iya kan? Manage-nya tuh pinter banget pasti. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, asik, 20.000 kasnya. Kasnya. Di luar dari itu mah saweran. Saweran, benar. Yang tadi tuh ada perempuannya berapa orang? Oke. Nah, kata-kata untuk hari ini Abang. Ke teman-teman semua coba. Apa ya? Kesempatan itu cuma datang sekali. Kesempatan tuh datang sekali. Ya. Selebihnya rezeki anak soleh. Oke, thank you banget Abang. Siap. Thank you banget. Oke. Jangan lupa buat gabung di Paniksi dan ada kontak personnya di bio. Jangan lupa buat subscribe, comment, and like. Yeah. Thank you guys. Boleh nggak? Boleh dong. Apa tuh? Jangan lupa IG-nya Paniksi Jakarta. Jadi Di-follow. Paniksi Jakarta official. Oke. Dan follow. Jangan sampai lupa follow dan komen dan like juga Instagramnya buat kalian yang bisa tahu terupdate seputar dengan Paniksi. Siap. Thank you Eastern people. Siap. Eastern Cast, thank you. Ya. Thank you.